Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal persiapan masuk perguruan tinggi negeri ya. Soal-soal fisika seperti UTBK atau SBPTN dan seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-31. Ketika saat bola ditendang dari tanah, bola bergerak dengan kecepatan V0 meter per second dan arahnya mengapit sudut 53 derajat terhadap tanah, sedangkan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Setelah diukur, diperoleh jarak horizontal bola jatuh di tanah sebesar 240 meter, gesekan udara diabaikan, maka posisi tertinggi yang dicapai bola di atas tanah adalah, pada soal ini ditanya Ymax ya. Ymax. Jadi ini merupakan gerak parabol, yaitu bola ditendang dengan kecepatan awal V0 dan membentuk lintasan parabol, dan jangkauan maksimum ketika bola sampai di tanah itu sebesar 240 meter, sedangkan sudut elevasinya 53 derajat. Kita tahu bahwa X atau jangkauan maksimum X max ya. Ini X max itu sama dengan 2 kali V0 X kali V0 Y bagi G. Jadi 2 kali V0 X kali V0 Y per G. Karena V0x itu sama dengan V0 cos theta dan V0y nya sama dengan V0 sin theta, maka kita dapatkan X max itu sama dengan 2 kali V0 kuadrat sin theta kali cos theta ya, dibagi G, atau sama dengan V0 kuadrat sinus 2 theta per G. Karena kita tahu bahwa 2 kali sin theta cos theta itu sama dengan 2 sin 2 theta. Maka pertama kita cari terlebih dahulu kecepatan awal ya, V0, dengan menggunakan rumus X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G, dengan X max nya 240 sama dengan V0 kuadrat sinus 2 kali 53 derajat dibagi 10. Maka kita dapatkan V0 kuadratnya sama dengan 2500. Berarti V0 nya sama dengan 50 meter per second. Sehingga dengan menggunakan rumus Y max sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G, kita dapatkan posisi tertinggi yang dicapai bola, yaitu sama dengan 50 kuadrat sinus kuadrat 53 derajat per 2 kali 10, atau Y max nya sama dengan 80 meter. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-32. Sebuah laju sinar di udara 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per second berkesinar berfrekuensi 5 kali 10 pangkat 14 Hz merambat dari udara ke gelas yang indeks biasnya 3/2. Laju sinar dan panjang gelombangnya di dalam gelas secara berurutan adalah. Pada soal ini kita gunakan konsep pembiasan cahaya dari udara. Ketika cahaya dari udara, sinar datang dengan kecepatan V1 misalnya, dan indeks bias udara itu N1, dibiaskan di dalam kaca, maka kecepatan sinarnya menjadi V2, kemudian indeks bias kacanya adalah N2. Maka menurut hukum Snellius, kita tuliskan N1 V1 sama dengan N2 V2, dengan V1 itu adalah
kecepatan sinar di udara. V2 adalah kecepatan sinar di kaca. Maka karena N1 yaitu N udara, maka 1, dan kecepatan V1 nya 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan N2 adalah indeks bias kaca, berarti 3/2 dikali V2. Maka kita dapatkan V2 nya sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi laju sinar di dalam kaca adalah 2,0 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kita ketahui bahwa sinar melewati medium di manapun, ketika mediumnya berubah misalnya dari udara ke kaca ini, frekuensinya tetap ya. Jadi frekuensi sinar di udara sama dengan frekuensi dalam kaca. Maka kita dapatkan panjang gelombang ya, lambda kaca ya, lambda sinar dalam kaca sama dengan V2 dibagi dengan F2. Itu sama dengan V2 nya 2,0 kali 10 pangkat 8 dibagi F2 nya sama dengan F1 ya. F2 sama dengan F1 sama dengan 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Berarti ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 14. Jadi lambda dalam kacanya atau lambda 2 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter ya, atau sama dengan 400 nanometer. Oke, jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-33. Sebuah benda di sumbu utama lensa konkav pada jarak 6 cm. Panjang fokus lensa itu 4 cm. Jarak bayangan ke lensa adalah, lensa konkav berarti lensa cekung ya, atau lensa negatif. Dan diketahui jarak bendanya S sama dengan 6 cm, fokusnya sama dengan minus 4 cm ya. Maka kita cari jarak bayangan dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Jadi 1/-4 sama dengan 1/6 tambah 1/S aksen. Dan 1/S aksen sama dengan min 1/4 min 1/6. Terus sama dengan min 6 min 4/24. Berarti S aksennya kita dapatkan min 24/10 atau min 2,4 cm. Karena jarak bayangannya negatif, maka bayangannya nyata dan di belakang lensa ya. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang 34. Gas oksigen berada dalam satu wadah tertutup pada suhu 27 derajat Celcius. Jika konstanta Boltzmann sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Energi total gas ini adalah, pada soal diketahui suhu gas oksigen itu adalah 27 derajat Celcius itu sama dengan 300 Kelvin. Konstanta Boltzmann-nya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Untuk mencari energi total gas oksigen ini, kita gunakan rumus EK total sama dengan
5/2 kT. Karena satu molekul gas oksigen memiliki 5 derajat kebebasan. Berbeda dengan energi kinetik rata-rata. Jika ditanyakan energi kinetik rata-rata, itu maka kita gunakan rumus 3/2 kT. Karena di soal ditanya EK total, maka kita gunakan 5/2 kT. Itu sama dengan 5/2 kali 1,38 kali 10 pangkat minus 23 kali 300 Kelvin. Maka EK totalnya sama dengan sekitar 1,04 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Oke, jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-35. Dua kawat sejajar berjarak 2 meter satu dari yang lain, mempunyai panjang masing-masing 160 meter dan dialiri arus listrik searah 25 ampere dan 50 ampere. Jika arah arus pada kedua kawat itu saling berlawanan dan diketahui minolnya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter, gaya yang terjadi pada kedua kawat itu adalah, pada soal diketahui dua kawat yang dialiri arus yang saling berlawanan. Misalnya ini kawat 1, kemudian sebelahnya kawat 2, dengan kuat arus yang melalui kawat 1 itu 25 ampere dan kuat arus yang melalui kawat 2 I2 nya sama dengan 50 ampere. Kedua kawat berjarak A, dengan A ini sama dengan 2 meter, dan panjang kedua kawat sama ya, yaitu L sama dengan 160 meter. Maka gaya yang timbul pada masing-masing kawat adalah gaya yang arahnya saling berlawanan. Jadi ini F12, kemudian kanannya F21, dan besarnya F12 sama dengan F21 atau sama dengan F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 kali L bagi 2pi kali A. Maka F nya sama dengan mu0 nya 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I1 nya 25 dikali I2 nya 50 dikali L nya 160 meter bagi 2pi kali A nya 2 meter. Maka kita coret ini dengan 4pi, kita dapatkan gaya tolak menolak antara kedua kawat sebesar 0,02 Newton ya, atau sama dengan 20 mili-Newton. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-36. Fluida masuk melalui pipa berdiameter 20 mm yang memiliki cabang 2 pipa berdiameter 10 mm dan 15 mm. Pipa 15 mm memiliki cabang lagi 2 pipa berdiameter sama, yaitu 8 mm. Laju fluida di pipa berdiameter 8 mm adalah 1,25 meter per second. Pipa 10 mm adalah 0,4 meter per second. Laju fluida di pipa berdiameter 20 mm adalah, pipa dapat kita gambarkan sebagai berikut. Jadi pipa 1 ya, pipa berdiameter D1, pipa 1 memiliki cabang, satunya berdiameter 10 mm dan cabang yang kedua berdiameter 15. Ini pipa yang kedua yaitu V2, ini kecepatannya V1, ini pipa 2. Kemudian pipa 3 berdiameter 15 mm dengan kecepatan V3 dan memiliki dua cabang yang sama ya. Memiliki dua cabang yang sama, yaitu dengan diameter 8 mm. Misalnya ini V4, kemudian
berikutnya adalah V5 dengan D4 sama dengan D5 sama dengan D, yaitu sama dengan 8 mm. Maka R-nya, jari-jarinya R4 atau sama dengan R5 sama dengan R, yaitu 4 mm. Kemudian V4 sama dengan V5, yaitu sama dengan 1,25 meter per second. Kemudian diketahui juga V2 ya. V2 nya sama dengan 0,4 meter per second dan D2 nya sama dengan 10 mm. Maka R2 nya sama dengan 5 mm. Dari gambar kita bisa tuliskan debit fluida yang masuk pada pipa 1 itu sama dengan debit fluida pada pipa 2 ditambah debit fluida pada pipa 3. Sedangkan debit fluida pada pipa 3 sama dengan debit fluida pada pipa 4 ditambah debit fluida pada pipa 5. Atau debit fluida pada pipa 3, Q3 nya sama dengan 2 kali Q4. Karena diameter pipa 4 dan pipa 5 nya sama, maka debitnya sama. Jadi sama dengan 2 kali Q4 ya. Itu adalah Q3. Sehingga kita bisa tuliskan Q1 sama dengan Q2 tambah 2 kali Q4. Sedangkan kita tahu bahwa Q atau debit itu sama dengan kecepatan dikali luas penampang. Maka Q1 nya dapat kita tuliskan kembali menjadi V1A1 sama dengan V2A2 ditambah 2 kali V4A4 atau V1 kali Pi R1 kuadrat sama dengan V2 kali Pi R2 kuadrat ditambah 2 kali V4 kali Pi R4 kuadrat. V1 ini Pi nya kita coret, maka tinggal V1 kali R1 nya 10 ya. Ini karena D1 20, maka R1 nya sama dengan 10 mm. Maka ini 10 kuadrat sama dengan V2 nya 0,4 dikali R2 nya 5 kuadrat ditambah 2 kali V4 nya adalah 1,25 dikali R4 nya 4 ya kuadrat. Maka 100 V1 sama dengan 50. Maka V1 nya sama dengan 1/2 meter per second atau sama dengan 0,50 ya. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-37. Partikel-partikel berikut ditembakkan dengan kecepatan yang sama memasuki medan magnet homogen B. Saat memasuki medan magnet, arah gerak tiap partikel tegak lurus terhadap medan magnet. Di dalam medan magnet, partikel yang radius lintasannya paling besar adalah, kita ketahui bahwa suatu partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu tegak lurus di dalam medan magnet homogen, maka lintasannya berbentuk lingkaran dengan radius sebesar massa partikel dikali kecepatan partikel dibagi medan magnetnya dikali muatan partikel. Pada soal ini diketahui bahwa kecepatan masing-masing partikel dan medan magnetnya sama. Maka untuk menentukan partikel yang radius lintasannya paling besar, kita cukup mencari
perbandingan antara massa dengan muatan dari masing-masing partikel. Kita ketahui bahwa muatan proton, ya, muatan proton itu sama dengan muatan partikel beta sama dengan muatan dari elektron sama dengan muatan dari positron. Besar muatan dari proton sama dengan besar muatan dari partikel beta sama dengan besar muatan dari partikel elektron, dan besar muatan dari positron yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sedangkan besar muatan dari partikel alfa itu sama dengan 2 kali besar muatan dari partikel proton, sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Dan massa dari partikel beta itu sama dengan massa dari elektron sama dengan massa dari positron, sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Massa proton itu sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg, dan massa dari partikel alfanya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 27 kg. Dari data yang ada, kita dapatkan bahwa perbandingan massa proton dan muatan proton itu lebih besar dari perbandingan antara massa dan muatan partikel lainnya. Maka kesimpulannya adalah proton memiliki radius lintasan paling besar nih, dibandingkan dengan partikel beta, partikel alfa, elektron, dan positron. Oke, kita lihat soal yang ke-38. Gambar di bawah menunjukkan lintasan sinar pada lensa cekung yang tipis. Gambar yang sesuai adalah, kita cukup mengetahui jalannya 3 sinar istimewa pada lensa cekung ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sifat yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan berasal seakan-akan dari titik fokus aktif F1 ya. Ini adalah sesuai dengan gambar 3. Kemudian sinar datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama, cocok dengan gambar 4. Dan sinar datang melalui pusat optik O diteruskan tanpa dibiaskan, sama dengan gambar 2. Maka yang benar adalah E. Oke, kita lihat soal yang ke-39. Sejumlah gas ideal berada pada suatu tabung. Ketika volume tabung dikurangi sedangkan suhunya dijaga tetap, maka tekanan gas naik. Penjelasan yang paling sesuai tentang naiknya tekanan gas ini adalah, kita ketahui bahwa tekanan gas hubungannya dengan kecepatan atau laju rata-rata molekul gas adalah dinyatakan oleh P sama dengan 1/3 kali M0 kali kecepatan kuadrat rata-rata dikali N per V. Jadi dari hubungan ini kita bisa katakan bahwa ketika tekanannya naik, maka karena laju rata-rata juga naik, laju rata-rata naik atau semakin besar, maka molekul gas pasti lebih sering menumbuk tabung. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang 40.
Seorang pengamat mengukur taraf intensitas bunyi suatu pabrik dan dia memperoleh 60 desibel. Kemudian pengamat itu berjalan pada garis lurus menuju pabrik sejauh 90 meter. Taraf intensitas suara pabrik yang diukur menjadi 80 desibel. Jarak awal pengamat ke pabrik adalah, misalnya ini pabrik ya. Pengamat mula-mula berada di titik A. Jarak dari pabrik ke titik A adalah R1. Dan pengamat kemudian berada pada posisi B dengan jarak dari pabriknya R2. Sedangkan dari titik A ke titik B itu jaraknya 90 meter. Maka kita menggunakan rumus taraf intensitas ya. Jadi taraf intensitas 2 kurang taraf intensitas 1 sama dengan 20 log R1 per R2. Dengan TI2 nya sama dengan 80 desibel, TI1 nya sama dengan 60 desibel. Maka kita dapatkan ini 80 dikurang 60 sama dengan 20 log R1 per R2. Dengan dari gambar kita tuliskan R2 itu sebenarnya sama dengan R1 kurang 90 meter. Maka kita dapatkan 20 sama dengan 20 log R1 per R1 kurang 90. Ini kita coret, kita dapatkan 1 sama dengan log R1 per R1 kurang 90. Atau log 10 sama dengan log R1 per R1 kurang 90. Ini kita coret lognya, kita dapatkan R1 sama dengan 10 R1 kurang 900 ya. Maka kita dapatkan R1 nya sama dengan 100 meter. Jadi jawabannya E. Jarak awal pengamat ke pabrik adalah 100 meter.